Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Arsita dengan NIM 1212076 dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini semester 1. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara mendidik akhlak anak dengan metode bercerita. Akhlak adalah suatu sistem yang mengatur pola sikap dan tindakan manusia di muka bumi. Sistem yang dimaksud ajaran Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai nilai serta ijtihad sebagai metode berpikirnya. Namun, seiring berjalannya waktu, zaman modern, sekarang eksistensi akhlak malah menurun kualitasnya. Dari teknologi yang semakin canggih dan akses informasi yang semakin mudah yang mempengaruhi perkembangan dan jiwa anak. Bahwasanya, masyarakat memang telah berhasil mengembangkan pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih untuk mengatasi berbagai masalah di kehidupannya. Namun, pada sisi lain, kemajuan teknologi tersebut belum mampu menumbuhkan akhlak yang mulia kepada seorang anak. Dalam proses menanamkan akhlak kepada anak usia dini, tentu bukanlah perkara hal yang mudah. Sebagai orang tua, kita harus bisa menentukan cara atau metode yang tepat dan sesuai dengan level perkembangan usia anak. Karena pada dasarnya, anak usia dini belum mampu memahami sesuatu yang abstrak. Namun, ia masih seutuhnya memikirkan secara konkret. Selain itu, karakteristik berita yang aktif dan cenderung mudah bosan juga perlu diperhatikan, karena itu adalah metode dan teknik tertentu yang dapat dilakukan untuk mengenalkan dan menanamkan akhlak kepada anak, yaitu salah satunya adalah dengan metode bercerita. Langkah-langkah dalam mengajarkan anak dengan metode bercerita. Yang pertama, kita harus bercerita yang mengandung unsur-unsur Islami dan pendidikan, serta mengandung nasihat-nasihat dan contoh suri tauladan dan akhlak mulia dari kisah Nabi dan Rasul, kisah sahabat, tabi'in, dan orang-orang soleh. Tokoh dalam cerita dapat memberikan teladan bagi anak-anak. Dalam menulis cerita, orang tua ataupun guru perlu memperhatikan tahap kognitif anak-anak usia dini yang berada pada rentan 2-6 tahun. Masih pada tahap operasional konkret, maka bentuk cerita yang dijadikan sebagai mempengaruhi jenis cerita yang akan disampaikan. Jadi, orang tua dan guru bisa mencari cerita yang kira-kira dapat dipahami anak, yang cocok kadar emosionalnya, pengalamannya untuk anak. Kedua adalah tahapan saat metode bercerita berlangsung. Kegiatan bercerita, proses bercerita menjadi sangat penting karena dari proses inilah nilai atau pesan dari cerita tersebut dapat sampai dan diserap oleh anak dalam proses ilmiah yang menjadi pengalaman seorang anak dan menjadi tugas orang tua untuk menampilkan kesan menyenangkan pada saat menyampaikan cerita. Selain itu juga perlu diketahui bahwa proses bercerita tidak sekedar membacakan buku cerita saja, namun cara bercerita merupakan unsur yang membuat cerita itu menarik dan disukai oleh beberapa hal yang dapat dilakukan selama proses kegiatan bercerita. Agar cerita yang diceritakan tampak hidup, sehingga harapannya pesan-pesan yang ingin disampaikan, khususnya yang terkait akhlak mulia, akan lebih mudah diterima oleh anak. Dalam tahap metode, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, kontak mata. Dalam saat bercerita, usahakan kita berkontak mata langsung dengan anak. Dengan kontak mata ini, anak bisa langsung merasakan dirinya diperhatikan dan diajak untuk berinteraksi. Yang kedua adalah mimik wajah dan gerakan tubuh. Hal ini dapat menunjang hidup atau tidaknya sebuah cerita yang disampaikan, dan sebagai orang yang bercerita, sebaiknya mengapresiasikan wajah atau emosi yang tepat. Misalnya saat marah, sedih, menangis, ataupun emosi reaksi lainnya.
Yang ketiga adalah penggunaan bahasa pada saat kita bercerita. Kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Yang keempat adalah suara, kecepatan, dan tempo. Kecepatan suara juga harus dapat dijaga saat bercerita agar kecepatan dalam bercerita selalu dalam tempo yang sama ataupun seimbang. Jangan terlalu cepat dan jangan juga terlalu lambat. Anak menjadi bingung ataupun terlalu lambat sehingga menyebabkan anak menjadi bosan. Yang kelima adalah bantuan media visual atau audio visual. Pada saat bercerita akan terjadi proses transformasi yang dinilai melalui perilaku dan karakter tokoh dalam cerita, atau lebih dalam mendongeng dibantu dengan media dan teknologi. Melalui suasana mendongeng akan dididik menarik, terjadi komunikasi sosial antara anak dengan guru atau orang tua. Mungkin dari saya cukup sekian. Bila ada salah kata atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.